Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita belajar kimia kembali, melanjutkan materi kita. Hari ini kita sampai pada KD, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit, atau KD 6 ya, bagian 1. Nah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan berdoa agar apa yang kita pelajari bermanfaat bagi semua. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, masih ingat tentang ini ya, yaitu bahwa materi itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, campuran, kalian ada campuran, di situ ada larutan, ada suspensi. Di pelajaran semester dasar. Nah, untuk kali ini kita bahas khusus yang larutan. Apa itu larutan? Sudah pernah kita bahas, yaitu campuran homogen yang terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Contoh, larutan garam, berarti pelarutnya adalah air, zat terlarutnya adalah garam. Contoh kedua, larutan asam cuka 25% atau cuka 25%. Sebagai pelarut adalah air, sebagai zat terlarut adalah cuka. Contoh ketiga, alkohol 70%. Nah, pelarut dan zat terlarutnya adalah bagaimana? Pelarutnya adalah alkohol, zat terlarutnya adalah air. Loh, kok dibalik ya? Ya, jadi yang jumlahnya besar adalah berfungsi sebagai pelarut, yang jumlahnya kecil adalah zat terlarut. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Ini ada suatu percobaan ya tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan rangkaian alat yang bisa kalian bikin sendiri seperti ini. Mana di situ ada batu baterai, kemudian di sini ada kabel, kemudian di ujung kabel itu dililitkan dengan paku, kemudian ada gelas di situ berisi larutan ya. Nanti ada beberapa larutan yang akan kita coba. Kemudian di situ ada lampu dop kecil. Nah, yang diamati apa nanti yang diamati? Yang pertama yaitu apakah lampu menyala ketika diujikan di dalam gelas itu sebuah larutan. Yang kedua, apakah ada gelembung gas di sekitar paku. Jadi itu yang diamati ya, kalian bisa mencoba sendiri. Nah, ini ada data sebuah percobaan atau data dari praktikum. Jadi data praktikum ini, nah, larutan pertama yang dicoba adalah larutan gula. Dimasukkan atau di rangkaian tadi ya, dimasukkan ke dalam rangkaian tadi, ternyata nyala lampunya main, berarti tidak ada, gelembung gasnya juga tidak ada. Yang kedua, percobaan yang kedua adalah larutan garam dapur ya. Ternyata nyala lampunya terang, gelembung gasnya juga banyak. Yang ketiga yaitu alkohol 75%. Bagaimana hasilnya? Ternyata sama-sama main, yaitu tidak ada nyala lampu dan tidak ada gelembung gas. Yang keempat, larutan sitrun. Ya, ternyata nyala lampunya ada tapi redup sekali. Gelembung gasnya ada tapi sedikit. Yang kelima adalah larutan HCl atau air keras. Ternyata menghasilkan nyala lampu yang sangat terang dan gelembung gas yang sangat banyak. Yang nomor 6, larutan deterjen. Nyala lampunya juga terang, gelembung gasnya banyak. Percobaan ketujuh yaitu asam cuka 25%. Apa pengamatannya? Yaitu nyala lampunya kecil atau redup, gelembung gasnya ada tapi sedikit. Yang berikutnya larutan soda menghasilkan gelembung gas, menghasilkan nyala lampu yang redup dan gelembung gas yang sangat sedikit. Ini percobaan ke-8. Nah, itu tadi ya, dari hasil sebuah percobaan. Apa yang menyebabkan larutan itu bersifat elektrolit? Yaitu adanya ion-ion sebagai hasil reaksi ionisasi. Ya, diingat-ingat. Contoh,
Tadi ada garam dapur ya, NaCl. Nah, ini akan terionisasi menghasilkan ion Na+ dan Cl-. Contoh kedua, air keras. Ini menghasilkan ion H+ dan Cl-. Sehingga pada kedua larutan ini tadi menghasilkan nyala lampu dan gelembung gas. Yang ketiga, C2H5OH. Bagaimana tadi pengamatannya? Tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Mengapa? Karena tidak terionisasi. Jadi alkohol tidak terionisasi. Jadi kesimpulannya bahwa larutan itu ada yang bersifat elektrolit atau larutan elektrolit yang tadi bertanda plus, dan larutan non elektrolit yang bertanda min. Ya. Mengapa tadi plusnya ada yang 1, ada yang 2, atau ada yang ada yang banyak, ada yang terang, ada yang redup, dan ada yang gelembung gasnya banyak, ada yang sedikit. Nah, dikarenakan larutan elektrolit ada yang bersifat kuat, yang diberi tanda plus tadi, ada yang bersifat lemah. Apa yang menyebabkan larutan bersifat elektrolit? Yaitu karena larutan ini dapat terionisasi. Mengapa larutan ada yang non elektrolit? Karena tidak terionisasi. Ya. Nah, untuk larutan elektrolit kuat, ionisasinya adalah sempurna. Sedangkan yang lemah terionisasi sebagian. Nah, untuk menentukan kekuatan ionisasi dikenal dengan istilah derajat ionisasi yang dilambangkan dengan alfa, di mana alfa sama dengan jumlah mol zat terionisasi per jumlah mol zat mula-mula. Ya, diingat ya. Nah, untuk larutan elektrolit kuat, maka harga alfanya, derajat ionisasinya sama dengan 1. Sedangkan untuk yang tidak terionisasi non elektrolit, alfanya sama dengan 0. Sedangkan larutan elektrolit lemah, harga alfanya antara 0 dan 1. Jadi 0, sekian sampai di bawah 1. Nah, itu ya tentang larutan. Paham ya anak-anak? Nah, untuk lebih jelasnya kalian kerjakan latihan soal ini. Nomor 1. Nomor 2 dan nomor 3. Ya, dikerjakan di buku seperti biasanya, dikumpulkan pada saat luring. Nah, kita lanjutkan sedikit senyawa elektrolit. Apa saja yang termasuk senyawa elektrolit? Yaitu semua senyawa ion. Untuk senyawa kovalen adalah senyawa asam. Senyawa asam itu senyawa kovalen yang kationnya terdiri dari hidrogen atau yang di depannya ada H. Nah, ini contoh dari senyawa ion ya. Masih ingat senyawa ion itu senyawa yang terbentuk dari unsur logam plus non logam. Jadi yang depan itu harus logam. Kalau yang depan non logam berarti bukan senyawa ion. Ini yang contoh senyawa asam ya, jadi terionisasi seperti itu. Mana anak-anak? Latihan kedua. Jelaskan pengertian larutan elektrolit. Nomor 2, apa yang menyebabkan larutan bersifat elektrolit? Yang ketiga, berikan 3 contoh larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar anak-anak. Silakan dikerjakan ya di buku catatan. Jadi ada 2 latihan untuk pertemuan kita kali ini. Dan sampai di sini materi ini saya sampaikan. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat bagi semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.